Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Residivis edarkan ganja tak jauh dari kantor polisi. Seorang buronan perampok pedagang emas ditangkap polisi. Atlet arung jeram unjuk rasa, tak ada perhatian Ketua Federasi jelang Pekan Olahraga Nasional. Seorang residivis kasus narkoba kembali ditangkap anggota Satres Narkoba Polres Pariaman di Ciparuah, Pariaman, Minggu malam. Menariknya, tersangka mengedarkan ganja di tempat usaha pencucian sepeda motor yang lokasinya tidak jauh dari kantor Polres Pariaman. Wendra dibekuk polisi di tempat usahanya itu yang berada di pinggir jalan. Tanpa kesulitan, polisi yang melakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa 2 paket ganja dan sejumlah uang tunai hasil penjualan ganja yang berjumlah Rp145.000. Dalam keterangan pers, polisi menyebut aksi tersangka tergolong nekat karena menjual ganja di lokasi yang tidak jauh dari kantor polisi. Modus penjualannya, tersangka akan melemparkan ganja itu ke pembeli yang telah mentransfer uangnya. Sehingga terkesan sang pembeli sedang memungut barang yang jatuh. Ini terlalu vulgar dalam hal keberaniannya untuk bertransaksi narkotika jenis ganja di tepi jalan yang tempat usaha dia itu merupakan tempat cucian dan dekat dari kantor polisi. Memang keberanian tersebut mungkin yang bersangkutan narapidana mempunyai mental nyali yang kuat untuk bertransaksi. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun. Tertangkapnya residivis dengan kasus yang sama menjadi pertanda jika pembinaan yang dilakukan lembaga pemasyarakatan belum berjalan optimal. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Tim Opsnal Satreskrim Polres 50 Kota menangkap seorang DPO kasus perampokan pedagang emas keliling di Kecamatan Kapur 9, 50 Kota. Tersangka ditangkap saat berada di tempat pelariannya di kawasan Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Hendra Eka Saputra alias Eka merupakan eksekutor yang menembak korban dan pembagi hasil rampokan. Polisi menyita sepucuk senjata api rakitan, sisa uang hasil rampokan sebesar Rp1 juta dan 1 cincin emas seberat 2,5 gram. Peran tersangka ini sebagai pembagi hasil. Ya. Jadi dari hasil perampokan, ya, si tersangka ini perannya membagi hasil rampokan. Kemudian si tersangka ini juga yang kita amankan ini salah satu tersangka yang memegang senjata api dan sempat menembakkan 1 kali ke korban. Ada 3, ya, ada 3 DPO yang sampai dengan saat ini kami upayakan untuk bisa ditangkap. Saat ini polisi masih memburu 3 orang DPO lainnya yang merupakan warga Riau yang alamat rumah masing-masing telah dikantongi polisi. 3 bulan lalu pasangan suami istri pedagang emas keliling yang menjadi korban perampokan atau pencurian dengan pemberatan saat akan berjualan malam hari di Pasar Nagari Galugua, Kecamatan Kapur 9, 50 Kota. Perampokan itu mengakibatkan Reno meninggal dunia, sementara sang istri yang bernama Gita mengalami sejumlah luka-luka. Ilasul Ihsan melaporkan dari 50 Kota. Jelang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 2024 di Aceh dan Sumatera Utara,
pada 8 hingga 20 September mendatang. Para atlet arung jeram Sumatera Barat berunjuk rasa ke kantor KONI Selasa siang. Selain membawa poster, sebanyak 12 atlet ini juga membawa perahu yang diletakkan di atas mobil. Mereka mempertanyakan persiapan keberangkatan hingga uang pembinaan atlet yang belum ada kejelasannya sejak Januari hingga sekarang. Selain itu, persiapan PON juga belum ada kejelasan. Hingga kini, belum ada informasi apapun terkait persiapan PON. Hal itu disebabkan karena adanya masalah internal di kepengurusan Faji Sumbar. Para atlet PON juga merasa dianaktirikan oleh Ketua KONI Sumbar. Sebab beberapa cabang olahraga telah mendapatkan fasilitas berupa sarana dan prasarana menjelang keberangkatan menuju PON yang tinggal menghitung hari. Atlet juga menuntut Ketua KONI Sumbar untuk mundur, sebab tidak becus dalam mengurus olahraga. Selain itu juga banyak permasalahan keuangan. Bahkan, akibat ketidakbecusan itu, saat ini pengurus KONI juga sedang diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Sumbar. Pertama itu kebutuhan tadi di peralatan lah. Ya, seperti dayung, helm, sama pelampung. Bagaimana Bang peralatannya? Nah, ini kan masih belum memenuhi spek pertandingan. Kalau pelampung itu kan kebesaran atau tidak mencengkram bodi pemain gitu. Jadi kita terhalang dalam pergerakan, baik dalam pertandingan itu di slalom itu terutama sangat mengganggu sekali. Bisa-bisa kita kena penalti, kena gawang. Dengan peralatan itu seadanya. Kayak pertandingan pelampung ini kan hamin bisa dibilang seminggu lagi untuk keberangkatan di Aceh. Kami lomba di Aceh sekitar tanggal 8. Nah, jadi semuanya tidak ada. Kayak perlengkapan dari baju, pendayung, helm, pelampung itu tidak ada pertanyaan dari Pemprov. Itu hanya pelatih-pelatih aja yang bisa menjadi memasukkan proposal atau meminjam ke daerah-daerah masing-masing. Atlet sendiri terus berlatih? Berlatih terus, Pak. Menanggapi tuntutan atlet, Ketua KONI Sumbar mengatakan, hingga saat ini, anggaran untuk keikutsertaan Sumatera Barat dalam ajang olahraga nasional itu belum cair seluruhnya. Dari 35 miliar rupiah yang diajukan, hanya 16 miliar rupiah yang disetujui pemerintah Provinsi Sumbar. Itu pun baru disepakati 2 hari yang lalu. Oh belum, kan udah dibilang dana ada. Dana itu enggak ada. Kalau dana ada semua udah kita selesaikan. Tapi di persiapan kita untuk, jadi intinya gini, KONI udah mempersiapkan kebutuhan TC, kebutuhan segala macam tuh udah ada tuh. Kan tinggal nunggu uang cair. Begitu uang cair, ini kan tinggal kita distribusikan ke seluruh cabang. Nah sekarang itu yang belum ada. Baru kemarin kita ketok palu dapat informasi anggaran itu dapatnya 16. Nah, dari jadi 16 inilah yang nanti kita pecah untuk uang pembinaan, uang kebutuhan-kebutuhan lain yang sudah dikeluarkan oleh cabang-cabang yang selama ini berjalan secara mandiri. Sumatera Barat bisa mengikuti cabang olahraga arung jeram setelah lolos dalam babak prakualifikasi. Saat itu, atlet arung jeram Sumbar meraih 5 medali emas. Robiha melaporkan dari Padang.